Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Puji syukur hanya milik Allah. Marilah kita terus merajut ketakwaan dan ketaatan kita sampai kemudian kita bisa memetik sukses dalam meraih ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada sang junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan, teladan hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu wa iyyakum. Akhir tahun Masehi sering ditandai dengan sibuknya orang-orang dengan liburan, menikmati apa yang mereka usahakan selama setahun sebelumnya. Dan kemudian saat-saat ini mungkin dikatakan sebagai memanen kesenangan dan kebahagiaan. Bagi mereka yang mempersiapkannya, tentu saja bisa berbahagia dan bersenang-senang. Bahkan langsung terus memubazirkan harta sampai awal tahun nanti. Tetapi bagi mereka yang tidak ada persiapan, tentu saja juga sedih. Karena kadung sudah menjadi tren bahwa hari-hari ini adalah hari-hari liburan, hari-hari bersenang-senang. Ini sesungguhnya ingin kita ambil gambaran bahwa kesenangan puncak kita itu tentu saja tidak akan berhenti di sini. Tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan bekal kita kelak nanti di akhirat. Sehingga bisa jadi secara kasat mata orang yang konglomerat di dunia belum tentu dia konglomerat nanti di akhirat. Sebaliknya yang mungkin secara sosial sekarang mungkin orang menganggapnya sebagai statusnya rendahan, tetapi bisa jadi kelak di akhirat dia adalah orang yang paling beruntung dan orang yang paling kaya menjadi konglomerat akhirat. Karena satu hal yang harus kita waspadai, ketika kita mengumpulkan banyak bekal, maka sesungguhnya ada kezaliman yang bikin kita bangkrut kelak di akhirat. Yang tadinya banyak pahala, banyak dengan kebaikan dan ketaatan, sehingga sudah merasa optimis dan pede bisa masuk surga, tetapi ternyata dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jurang api neraka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Adapun orang-orang yang jika berbuat keji, berbuat maksiat, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah, mereka kemudian senantiasa mengingat Allah.
Di tengah berbagai kejahatan, kemaksiatan yang dia lakukan, dia terus taat kepada Allah. Melaksanakan sholat, baca Al-Quran, yang dianggap sebagai zikir yang paling utama. Dan juga merupakan penghapus dosa paling prioritas. Sehingga jangan dianggap sepele. Bahwa sholat yang kita kerjakan ketika taat, alhamdulillah, lamanya mungkin bisa kita nikmati. Tetapi terkadang ketika datang rasa malas, kita juga tetap kerja. Maka sesungguhnya sholat-sholat itu bisa menghapuskan dosa dan kemudian menjernihkan hati dan pikiran kita. Sehingga vibes-nya, suasananya kemudian didekatkan oleh Allah selalu dengan kebaikan dan ketaatan. Dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, kemaksiatan. Walaupun mungkin dia tidak akan dijauhkan dari ujian. Ujian tetap ada, cobaan tetap ada. Tapi di tengah badai ujian dan cobaan itu dia tetap tenang. Kenapa? Karena merasa optimis pertolongan Allah akan datang. Orang yang berzikir kepada Allah itu, dia akan senantiasa merasa dekat terus dengan Allah. Tetapi sebaliknya, mereka yang kemudian lepas dari sholatnya, lepas dari mushafnya, lebih dekat dengan WhatsApp-nya, sehingga mushafnya jadi terlupakan begitu saja. Maka di samping dirinya mudah bingung dan gelisah dengan ujian serta cobaan duniawi, juga nanti suasana hatinya banyak efek ilham dan bisikan negatif. Jangankan kepada Allah, kepada sesama aja jadi negatif. Ngerasa orang lain ngebenci, ngerasa orang lain tidak menolong, ngerasa orang lain tidak membantu, terus saja. Kenapa? Karena hatinya jauh dari yang maha cinta dan maha sayang. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfaru lidunubihim, maka ketika mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mampu untuk mengampuni dosa-dosa itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka bertekad tidak akan pernah meninggalkan apa yang telah pernah mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dan kemudian mereka menyadarinya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'azanillahu wa iyyakum. Makna dan definisi kezaliman itu yang pertama bisa menyimpang, melewati batas. Kemudian yang kedua juga menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya sebagai lawan daripada keadilan. Kemudian yang ketiga itu adalah merampas dan mengambil milik dan orang lain, milik dan hak orang lain. Itulah yang termasuk kejahatan yang kemudian akan menjadikan seseorang itu bangkrut kelak di akhirat. Sehingga kata Rasulullah SAW, beliau menegaskan bahwa kezaliman itu ada 3. Az-zulmu salasah. Kezaliman itu ada 3. Di antaranya zalim yang pertama adalah zulmun la yaghfirullah. Zalim yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga zulmun yaghfirullah. Ada juga zalim yang jika dikehendaki itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika tidak Allah berkehendak, maka dia harus menebus kezaliman itu dengan siksaan kelak di akhirat. Wa zulmun la yatrukullah. Dan kemudian yang ketiga adalah zalim yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dikejar sampai kemanapun. Berawal dari kezaliman seorang di dunia, tapi kemudian kelak dikejar sampai ke akhirat. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azza wa jalla. Dari ketiga zalim itu, zalim yang pertama tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Yaitu apa? Dosa syirik. Dan ini adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian bagi mereka yang telah pernah melakukannya, menduakan Allah, menyakiti yang maha mengendalikan dan juga mengurus jagat raya ini, maka dia kalau terus taubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan siapa tahu Allah kemudian akan mengampuninya ketika dia menghendakinya. Wa zulmun yaghfirullah, kemudian zalim yang diampuni oleh Allah adalah zalim yang terjadi karena maksiat antara hamba dengan Tuhannya. Allah masih mengampuni kalau bukan dosanya pada akidah, tapi dosa pada amaliyah. Meninggalkan sholat, melalaikan sholat, meninggalkan saum. Dan dengan catatan itu akan diampuni oleh Allah asal tidak pernah mengerjakan kembali. Ketika dia bertobat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sepele kalau seorang meninggalkan sholatnya, meninggalkan jamaah di masjidnya, dan ini kewajiban sebagai seorang laki-laki untuk senantiasa sholat berjamaah, maka dia akan hilang satu, koneksi dengan Allah, dua, koneksi dengan orang soleh. Karena itu hidupnya akan dipandu dengan hawa nafsunya. Karena dia berani melanggar perintah Allah dan berani menjauhi komunitas yang diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zulmun la yatrukullah. Zolim yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah, tapi bakal dikejar. Dan Masya Allah, ketika seorang hamba, inilah kemahakuasaan Allah kita. Allahus Somad kita, yang lam yalid wa lam yulad. Allah mengampuni dosa-dosanya ketika berkaitan dengan kemaksiatan hamba dengan zatnya. Tetapi Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seorang hamba kepada sesamanya, kecuali sesamanya itu memang memaafkannya. Dan inilah yang kemudian akan terbawa sampai ke akhirat. Hutang mungkin bisa kita lupakan sama orang saat ini. Komen, hating kita, mungkin komen-komen hater, mengucap dengan mudah, menyakiti, menganiaya. Bahkan tak jarang kita juga terjebak dalam fitnah, membenarkan fitnah orang lain, membakar adu domba di antara kita, atau mungkin mengiyakan selingkuhan para artis yang belum tentu benarnya, karena menghina, memfitnah orang yang berzina, itu dosanya sama dengan zina. Sekalipun dia mungkin akunnya akun fake, tapi penulisnya Allah Mata. Itu akan dikejar. Apalagi meruntuhkan martabat seorang muslim. Ini di luar konteks hukum. Kalau hukum tentu saja harus dikejar. Siapa yang salah, siapa yang benar. Dengan hakim yang adil. Tetapi kalau bicara kita dalam lingkungan-lingkungan kita, maka marilah kita berhenti mengucapkan hal-hal ataupun menyakiti orang lain. Bahkan terkadang saya juga kurang sepakat, kurang setuju, misalkan membanding-bandingkan negara kita dengan yang lain untuk menghinakan dan merendahkan negara kita. Karena ucapan adalah doa. Jangan sampai kita merendah, hinakan diri kita. Setidaknya mungkin materi kita tidak punya, keadilan belum tegak sepenuhnya. Kita masih punya Allah. Kita masih punya iman. Tempat puncak harapan kita berlabuh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu. Mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kepada kita ketakwaan, keimanan, dan menganugerahkan kepada bapak-bapak bersama keluarga besar yang ada di rumah kesehatan, keafiatan, dan keistiqomahan dalam berbuat baik dan taat sampai kemudian kita kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.